Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Isridal, jurusan Ilmu Hukum semester 5. Di sini saya akan menyampaikan materi fikih jinayah tentang jarimah irobah untuk ujian tengah semester fikih jinayah. Yang pertama yaitu tentang pengertian jarimah irobah. Irobah adalah bentuk masdar dari kata haroba yuharibu muharabata harobata. Secara terminologis, irobah yang juga disebut qatta'ut at-tariq didefinisikan oleh beberapa penulis, antara lain yaitu Abdul Qadir Audah. Beliau menyebutkan bahwa hiraba adalah perampokan atau pencurian besar. Cakupan pencurian yang meliputi perampokan itu ditinjau dari segi arti kata, bukan arti hakikat. Sebab pencurian itu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi, sedangkan perampokan pengambilan harta secara terang-terangan. Akan tetapi memang bahwa pada perampokan juga terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yaitu pada sikap pelaku yang bersembunyi dari seorang kepala negara dan dari ketaatan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Oleh karena itu, cakupan makna kata sariqah tidak meliputi perampokan kecuali dengan penjelasan-penjelasan lain. Sehingga perampokan disebut dengan pencurian besar. Sebab kalau hanya diberi istilah pencurian, maka perampokan tidak masuk dalam kata tersebut. Keharusan diberikannya penjelasan termasuk tanda-tanda bahwa kata tersebut dalam kategori majas. Selanjutnya, menurut Profesor Dr. Andus Al-Jazuli di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Jinayah, irobah adalah suatu tindak kejahatan. Irobah adalah suatu tindak kejahatan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Namun para ahli fikih, para fuqaha berpendapat dalam mendefinisikan jarimah irobah atau jarimah perampokan. Di antaranya yang pertama yaitu dari kalangan pendapat Syafi'iyah, bahwa hirobah itu ialah mengambil harta, bisa jadi membunuh atau menakut-nakuti yang dilakukan dengan sengaja yang jauh dari tempat minta tolong. Yang kedua, pendapat Malikiyah. Beliau berpendapat bahwa hirobah yaitu mengambil harta dengan cara menipu, baik menggunakan kekuatan maupun tidak. Yang ketiga, pendapat dari kalangan Hanafiyah, bahwa hirobah itu yaitu perbuatan mengambil harta secara terang-terangan dari orang yang melintasi jalan dengan syarat memiliki kekuatan. Dan untuk dalil hirobah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 33 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 33, yang artinya sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah, orang-orang yang memerangi Rasulnya dan berbuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan silang atau dibuang dari tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat kelak mereka mendapat siksa yang besar.
Al-Maidah ayat 33. Sementara hadis Rasulullah SAW, beliau didatangi beberapa orang dari Ukal untuk masuk Islam, tetapi mereka alergi dengan iklim cuaca udara Madinah. Lalu mereka diperintahkan agar mendatangi unta dari hasil zakat, lalu disuruh meminum air seni dan susu unta tersebut. Akhirnya mereka pun melaksanakan perintah tersebut dan mereka pun sembuh. Namun mereka kembali murtad, keluar dari Islam. Lalu mereka membunuh pengembala unta tersebut dan melarikan unta-unta tersebut. Mendengar berita tersebut, Rasulullah SAW utus beberapa orang untuk mengikuti jejak mereka, dan akhirnya mereka pun tertangkap. Lalu Rasulullah SAW hukum mereka, tangan mereka dipotong dan kaki mereka dipotong, lalu mereka diasingkan dari negeri. Kemudian untuk syarat-syarat dan unsur-unsur hirabah, syarat umum bagi pelaku perampokan untuk mendapat hukuman had adalah harus mukallaf. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, dihapuskan ketentuan dari 3 hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim. Dan untuk mengenai pelaku jarimah hirabah, para ulama berbeda pendapat. Menurut pendapat Hanafiyah, pelaku hirabah adalah setiap orang yang melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Dengan demikian, menurut Hanafiyah adalah orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, lalu membunuh, mengintimidasi, termasuk pelaku perampokan. Demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara pemufakatan, suruhan maupun pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan atau pelaku hirabah. Pendapat tersebut disepakati oleh Imam Malik, disepakati oleh Imam Ahmad dan Zahiriyah. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dianggap sebagai pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perampokan walaupun ia hadir di tempat kejadian. Walaupun ia hadir di tempat kejadian dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman takdir. Sedangkan Imam Abu Hanifah juga mensyaratkan pelaku hirabah harus laki-laki dan tidak boleh perempuan. Dengan demikian, apabila di antara peserta pelaku hirabah terdapat seorang perempuan, maka ia tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi Imam At-Tahawi menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki dalam tindak pidana ini statusnya sama. Dengan demikian, perempuan yang ikut serta dalam melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman had. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Zahiriyah dan Syiah Zaidiyah, perempuan yang turut serta melakukan perampokan tetap harus dikenakan hukuman. Dengan demikian, mereka tidak membedakan antara pelaku laki-laki dan perempuan seperti halnya dalam jarimah hudud yang lain. Untuk para pelaku hirabah adalah dapat dilakukan secara kelompok ataupun secara perorangan yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk menunjukkan kemampuan ini, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata atau alat lain yang disamakan dengan senjata, melainkan cukup berpegang kepada kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan Imam Malik mencukupkan dengan digunakannya tipu daya, taktik, strategi, hipnotis tanpa menggunakan kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan seperti tangan dan kaki. Sedangkan persyaratan harta yang diambil dalam jarimah hirabah adalah yang pertama, yaitu barang atau harta yang diambil harus tersimpan. Yang kedua,
milik orang lain. Yang ketiga, tidak ada keraguan terhadap barang tersebut. Yang keempat, memenuhi nisab. Hanya saja untuk nisab ini para ulama masih berselisih. Imam Malik berpendapat dalam jarimah hiroba tidak diisyaratkan nisab untuk barang yang diambil. Pendapat ini diikuti oleh sebagian fuqaha Syafi'iyah. Sedangkan Imam Ahmad dan Syazaidiyah berpendapat dalam jarimah hiroba juga berlaku nisab dalam harta yang diambil oleh semua pelaku secara keseluruhan dan tidak memperhitungkan perolehan perorangan. Dengan demikian, meskipun pembagian harta untuk masing-masing peserta pelaku tidak mencapai nisab, semua pelaku tetap harus dikenakan hukuman had. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa perhitungan nisab bukan secara keseluruhan pelaku, melainkan secara perseorangan. Dengan demikian, apabila harta yang diterima oleh masing-masing peserta itu tidak mencapai nisab, maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had sebagai pengambil harta. Hanya saja dalam hal ini perlu diingatkan adanya perbedaan antara Hanafiyah dan Syafi'iyah mengenai pelaku jarimah hiroba sebagaimana telah dikemukakan uraian yang telah lalu yang saya sampaikan. Persyaratan lain untuk dapat dikenakannya hukuman had dalam jarimah hiroba ini adalah menyangkut tempat dilakukannya jarimah hiroba tersebut, di mana tempat perampokan tersebut dilakukan. Dan syarat-syarat tersebut adalah, yang pertama, jarimah perampokan harus terjadi di negeri Islam, dikemukakan oleh Imam Hanafi. Dengan demikian, apabila jarimah hiroba terjadi di luar negeri Islam, maka pelaku tersebut tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Zahiriyah tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka pelaku tersebut tetap dikenakan hukuman had, baik jarimah hiroba itu terjadi di negeri Islam maupun di luar negeri Islam. Yang kedua, perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keamanan. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, akan tetapi Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Imam Abu Yusuf, murid dari Imam Abu Hanifah, tidak mensyaratkan hal ini. Dengan demikian, menurut mereka perampokan yang terjadi di dalam kota ataupun di luar kota hukumannya sama, yaitu bahwasanya pelaku tetap harus dikenakan hukuman had. Yang ketiga, Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau sulitnya keadilan, kendala untuk meminta tolong. Sulitnya pertolongan tersebut mungkin karena peristiwa yang terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan oleh para perampok, atau karena korban tidak mau meminta pertolongan kepada pihak keamanan karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila upaya dan kemungkinan pertolongan mudah dilakukan para pelaku, tidak dikenakan hukuman had. Ada pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang ma'sum ad-dam, artinya yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. Orang tersebut adalah orang muslim atau kafir zimmi, yaitu orang yang dilindungi Islam. Orang Islam dijamin karena keislamannya, sedangkan orang kafir zimmi dijamin berdasarkan perjanjian keamanan. Sedangkan orang kafir musta'mam sebenarnya juga termasuk orang yang mendapatkan jaminan, tetapi karena jaminannya itu tidak mutlak, maka hukuman had terhadap pelaku perampokan atas musta'mam ini masih diperselisihkan oleh para ahli fikih. Menurut Hanafiyah, perampokan terhadap musta'mam tidak dikenakan hukuman had. Unsur jarimah hirobah itu adalah keluar untuk mengambil harta, baik dalam kenyataannya pelaku tersebut mengambil harta atau tidak. Di sini terlihat dengan jelas perbedaan antara perampokan dengan pencurian, karena unsur pencurian adalah mengambil harta itu sendiri, sedangkan perampokan adalah tindakan keluar dengan tujuan untuk mengambil harta, yang dalam pelaksanaannya mungkin tidak mengambil harta,
melainkan tindakan lain seperti mengintimidasi atau membunuh orang. Di samping itu, dari pengertian hirabah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah, dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana perampokan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya melakukan intimidasi tanpa mengambil harta, tanpa membunuh. Yang kedua, keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia ambil hartanya tanpa membunuh. Yang ketiga, keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia lakukan pembunuhan tanpa mengambil hartanya. Yang keempat, keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, dia ambil hartanya dan dia juga bunuh korbannya. Dan adapun sanksi yang diberikan bagi pelaku hirabah, hukuman sanksi hirabah menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Hal ini mengacu pada Quran surah Al-Maidah ayat 33 tadi. Yang pertama ada hukuman untuk menakut-nakuti. Hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang hanya menakut-nakuti adalah diasingkan dari tempat tinggalnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Sementara menurut Imam Syafi'i, Syiah Zaidiyah, hukumannya adalah ta'dzir atau pengasingan karena kedua jenis hukuman ini dianggap sama. Sedangkan menurut Malikiyah, pengertian pengasihan an-nafyu adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan di tempat terjadinya jarima perampokan tersebut. Yang kedua ada hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh. Hukuman untuk jenis tindak pidana ini adalah potong tangan secara silang menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah. Mereka beralasan dengan demikian karena berpedoman pada Quran surah Al-Maidah ayat 33 tadi. Sedangkan yang ketiga ada hukuman untuk membunuh orang, ada hukuman untuk orang yang membunuh tanpa mengambil harta. Apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan satu riwayat lainnya dan Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh, hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara menurut riwayat yang lain dari Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syiah Zaidiyah, di samping hukuman mati, pelaku juga harus disalib. Yang keempat ada hukum orang yang membunuh dan mengambil harta. Yang keempat yaitu hukum orang yang membunuh sekaligus mengambil harta korban tersebut. Apabila pelaku perampokan membunuh, mengambil hartanya, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Ahmad, Syiah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh dan disalib tanpa dipotong tangan dan kaki.